Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala ramadhana syaitu syuhur wa unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika wa ala alihi wa ashabi wa mawala amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat subuh sekaligus pengajian rutin Masjid Al-Nurul Muhajirin, insyaallah semuanya saja yang dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah subuh hari ini Allah menakdirkan kita bisa hadir tempat yang mulia ini dalam rangka untuk mengagungkan asma Allah sekaligus mensyukuri nikmat Allah. Saat ini kita sudah memasuki separuh lebih. Sudah berapa hari, Bu? 18. Masya Allah. Berarti hari raya kurang 12 hari, nggih? Kita berharap dan berdoa semoga amal ibadah kita di bulan Ramadan hari yang ke-18 ini semoga Allah meridhoi dan menerima sebagai amal yang soleh. Amin ya Rabbal alamin. Pagi hari ini saya diminta untuk menyampaikan tema tentang muhasabah atau introspeksi diri ibadah puasa khususnya di pertengahan bulan Ramadan ini. Kita ketahui bersama bahwasanya bulan Ramadan ini adalah bulan mubarak, syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Berkah di sini adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Banyak kebaikan yang bisa kita dapatkan, Bu, Pak, di bulan Ramadan ini. Di antaranya adalah rahmat Allah dicurahkan dalam bulan Ramadan ini. Allah melipat gandakan amal ibadah kita itu. Bukan asyara, tapi sampai ila berapa itu? Sab'imi'ah dhi'fin. Bahkan sampai 700 kali lipat pahala yang kita dapatkan di bulan Ramadan ini. Karena itu bulan Ramadan itu betul-betul syaitu syuhur, bulan yang mulia. Bukan hanya keberkahan tapi juga maghfirah. Apa maghfirah ini? Ampunan. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Sampai Rasulullah mengatakan dalam sabdanya, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dan dosa-dosa yang kita lakukan itu akan diampuni oleh Allah. Kalau kita melakukan ibadah puasa ini dengan cara imanan wahtisaban, betul-betul mengharap ridho Allah. Karena itu jangan sampai sedetik pun bulan Ramadan ini kita lakukan sia-sia. Karena amalan kita diperhitungkan oleh Allah di bulan Ramadan. Karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, ada pertanyaan yang harus kita jawab di pertengahan bulan Ramadan ini. Sudah berhasilkah ibadah puasa Ramadan kita? Seandainya ada pertanyaan begini, bagaimana jawabannya, Bu? Sudah. Kalau sudah, apa indikatornya? Kalau belum, apa indikatornya? Itu harus paham. Inilah yang disebut dengan ilmu. Katanya Imam Bukhari, Rasulullah mengatakan, al-ilmu qabla qaul, al-ilmu qabla amal. Jadi kita harus tahu ilmunya sebelum kita ngomong. Kita harus tahu ilmunya sebelum kita berbuat. Ini menunjukkan bahwasanya hidup itu harus didasari dengan ilmu. Wala taqfu ma laisa laka bi. Janganlah kamu melakukan sesuatu kalau kamu tidak
tahu ilmunya, karena itu ngawur. Termasuk ibadah kita harus tahu ilmunya. Setidaknya ada 4 ilmu yang harus kita pahami dalam menjalankan ibadah puasa ini. Yang pertama, fadhailul asyam, keutamaan puasa. Mengapa sih puasa kita ini tidak bersungguh-sungguh, tidak bersemangat? Karena kita tidak tahu dan tidak paham manfaat puasa itu. Ibarat orang bekerja, nggak jelas bayarannya, ya apa kira-kira? Tanang gaene ya apa Pak? Nek gak jelas bayarannya. Iki dibayar apa enggak? Nah dibayar, semangat. Kalau nggak dibayar, sama dengan ibadah puasa kita ini. Mengapa ada orang yang ibadah puasanya itu betul-betul menggunakan kesempatan ini, wah luar biasa. Ada yang biasa-biasa saja, dan ada yang nggak biasa sama sekali itu. Nah, ini kenyataannya. Karena apa? Tidak tahu fadhailus siyam, keutamaan daripada ibadah puasa. Yang kedua adalah hikamus siyam, hikmahnya. Apa hikmahnya puasa itu? Nah, kita nggak pernah memahami hikmahnya itu. Langsung aja puasa, pokoknya poso kan. Makanya kadang-kadang di tengah jalan kita itu seakan-akan hambar. Kok nggak dapat apa-apa sih puasa Ramadan ini saya? Karena nggak tahu hikmahnya. Perlu dikaji itu. Seharusnya sebelum melaksanakan ibadah puasa itu dikaji dulu. Begitu puasa sudah fight gitu. Itu seharusnya gitu. Tapi ya nggak apa-apa, ini sambil jalan. Yang ketiga harus dipahami tentang apa itu hukum-hukum daripada ibadah ahkamus siyam. Jadi mana yang batal, mana yang membatalkan puasa, dan mana yang membatalkan pahala puasa. Karena kita itu kadang-kadang nggak paham. Bukan puasanya yang batal, tapi pahalanya yang batal. Rasulullah sampai mengatakan kam min shaimin laisa lahu min siyami ilal ju'al atas. Banyak orang yang berpuasa tapi mohon maaf, ya puasanya gak batal, tapi pahalanya yang batal. Kalau pahalanya batal gimana ini? Berarti laisa lahu min siyami, puasanya akan sia-sia. Jadi seharusnya ini dipahami betul itu, yang membatalkan pahala, bukan yang membatalkan puasa. Kalau yang membatalkan puasa ya tidak makan sama minum selesai. Tapi yang membatalkan pahala puasa itu harus dikaji seharusnya. Dan yang terakhir itu harus dipahami, ketika kita menjalankan ibadah puasa itu harus tahu adabus siyam. Adab itu apa? Etika, tata cara ya. Tata cara kaifiyah puasa. Loh, kaifiyah puasa itu ya biasa ya ngono, tidak ada. Bagaimana ketika berbuka, bagaimana ketika sahur, kan itu ya. Bagaimana adabnya ketika kita berdoa, kapan berdoa yang mustajab di bulan puasa ini. Ya semua orang ketika berpuasa memang mustajab, tapi ada 3 waktu. Waktu sahur ini, setelah itu waktu nanti ketika mau berbuka, kan itu ya. Atau ketika waktu duhur itu ada waktu, dalam hadis itu ada 3 waktu kita akan mendapatkan mustajab, doa kita akan diijabah oleh Allah. Hal-hal semacam ini harus kita pahami ketika kita mau melakukan ibadah, karena kita sudah terlanjur melakukan dan dapat separuh lagi, ya nggak apa-apa sudah. Seharusnya ada namanya persiapan menjelang ibadah puasa, dikaji itu. Syukur-syukur 2 atau 3 bulan sebelum puasa itu dibahas itu. Begitu puasa sudah nggak ada persoalan, kan itu ya. Nah, itu seharusnya gitu. Tapi ya nggak apa-apa. Ini proses perjalanan kehidupan kita memang. Bapak Ibu, kira-kira kalau ada pertanyaan, sudah berhasil nggak tujuan puasa kita? Apa tujuan puasa kita? Allah berfirman, tujuan puasa dalam mewujudkan pribadi yang takwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Jadi ending tujuan daripada puasa ini adalah la'allakum tattaqun. Sekali lagi,
16 atau 17 hari berjalan ini bagaimana puasa kita? Sudahkah mewujudkan menjadi pribadi yang takwa dalam diri kita? Ini yang paling penting dalam kajian ini. Kita kira-kira seandainya ditanya gitu tadi gimana jawabannya? Sudah gitu ke? Atau ada yang belum? Mari kita cari ilmunya. Ilmunya di sini. Segala sesuatu di dunia ini mesti ada ilmunya. Karena kita nggak tahu, katanya nggak ada ilmu nih kan, itu aja. Seandainya kita mau mengkaji, pasti ada ilmunya. Nggak mungkin di dunia ini nggak ada ilmunya. Ada. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, Allah mengingatkan kepada kita, tanda orang yang bertakwa itu di sini ternyata. Konsep takwa menurut Al-Quran surat Ali Imran ayat 133. Wa syari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil. Segeralah kamu mencari ampunan Allah, surga itu seluas antara langit dan bumi, diperuntukkan kepada orang yang, berarti surga itu diperuntukkan pada orang yang bertakwa. Yang bisa masuk surga itu orang yang bertakwa. Kalau nggak bertakwa berarti nggak masuk surga. Gitu aja. Pertanyaannya, orang yang bertakwa itu yang bagaimana? Mesti ada indikatornya. Allah menjawab. Ini namanya tafsir Al-Quran bil Quran. Menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Ini jawabannya. Alladzina yunfikuna fis sarra wa dharra wal kadziminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ciri orang yang bertakwa itu pertama, yunfikuna fis sarra wa dharra, senantiasa menginfakkan harta bendanya di jalan Allah baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Pertama. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidha, sanggup menahan amarah. Bahasa Jawa nek gak muringan. Yang ketiga, wal afina anin nas, sanggup memaafkan kesalahan orang lain, terutama yang pernah menyakiti hati kita. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah senang pada orang yang berbuat kebaikan. Halo, bisa dipahami? Ayo sekarang kita coba untuk mengkaji. Orang yang puasanya diterima oleh Allah berarti orang yang bertakwa kan? Halo. Orang yang puasanya diterima oleh Allah itu orang yang bertakwa. Cirinya orang bertakwa yang pertama apa tadi? Wal alladzina yunfikuna fis syarra'i wa dharra. Kira-kira selama Ramadan ini bagaimana infak kita? Halo. Insya Allah setiap hari nggih. Karena puasa kita itu dinilai oleh Allah harian, bukan bulanan. Bukan bulanan. Mulai tanggal 1 sampai tanggal 17 ini bagaimana infaknya? Katanya Rasulullah, ya Rasulullah, ayolah amal, amalan yang paling dicintai Allah itu apa? Atwamu wa inqalah. Amalan yang senantiasa terus menerus istiqomah meskipun sedikit. Apalagi banyak. Kira-kira gimana ini? Selama Ramadan sudah oke? Kalau sudah saya centang aja, berarti indikator takwa sudah terpenuhi kan ya? Karena apa? Sedekah di saat lapang itu memang hebat. Tapi sedekah di saat sempit itu apa? Luar biasa. Orang kaya sedekah biasa, orang nggak punya sedekah, luar biasa. Nah, kita itu termasuk yang biasa apa yang luar biasa? Makanya kalau nggak punya sodako, jadi luar biasa. Kalau sodako, apa punya sodako ya biasa, jangan punya. Tapi tidak setiap orang kaya mesti mudah. Justru kadang-kadang orang kaya itu pikirannya banyak. Ini 5.000 bisa untuk arisan RT ini ya.
Tapi kalau orang nggak punya, kapan maneh? Pokoknya bisa sedekah. Biasanya gitu. Ya, oke, sedikit. Sampai jam berapa sih Pak? Sampai suruk ya? Ya. Suruk itu 5:30, 32. Oke, sepakat ya? Oke. Saya nggak lama-lama. Nanti kita sharing aja. Ada waktu 1/4 kita sharing ya. Oke. Intinya yang disebut orang yang bertakwa itu adalah orang yang menginfakkan harta bendanya, khususnya dalam bulan Ramadan ini tidak pernah berhenti. Itu yang disebut orang yang bertakwa. Pertanyaannya, sudah kita lakukan? Sudah. Alhamdulillah. Sebelum, gak usah khawatir, masih ada kesempatan 12 hari ke depan. 12 hari ke depan. Karena puasa dilihat oleh Allah harian, bukan bulanan gitu ya. Oh, dirapel. Boleh. Oh ya, sekedar mengingatkan, sedekah itu berasal dari kata sidik, Pak ya. Sidik itu artinya benar. Artinya apa? Ketika kita sedekah, setidaknya ada 3 indikator yang harus kita penuhi. 1, barang yang disedekahkan harus yang baik dan benar. 2, caranya bersedekah harus yang baik dan benar. 3, orang yang disedekahi itu juga harus yang baik dan benar. Contoh, Bu, sedekah itu harus benar barangnya. Nek barang Spanyolan jangan. Spanyolan apa Pak? Spanyolong. Karena barang Spanyolan kok digawe sedekah ya gak bener, makanya bukan namanya sedekah. Nah iso sing apik ya, sing halal. Halal itu artinya al-habsu, yaitu tidak ada kaitannya dengan milik orang lain. Selama barang itu ada kaitannya dengan milik orang lain, maka namanya tidak haram. Ya bener, mohon maaf Bu ya. Apa? Jangan kunci itu sayur asem ya. Ya bener, sayur asem itu kita yang membuat barang kita. Tapi mohon maaf, godong wawunge, tak tahu apa nih tadi, ambil punyanya tetangga. Itu berarti tidak halal. Hati-hati loh. Ternyata halal itu bukan dari segi zatnya, tapi dari segi prosesnya. Seringkali kita, ya bener, barangnya gak haram, tapi caranya gak memang haram. Itu namanya tidak halal. Halo. Oke. Yang kedua, yang namanya sedekah itu cara memberikan, menginfakkan sedekah itu harus juga dengan yang baik dan benar. Kita kadang-kadang mohon maaf lah, kilo pangan badoken yo. Ya Allah, kok sih ada gitu ya? Ada. Ataupun gak tak tolong, gak dadi wong kon. Lah dadi opo nek gak dadi wong? Ini padahal Allah mengatakan qaulun ma'rufun khairu wa ahabbu ilallah min, kan ada ya. Omongan yang baik itu lebih dicintai oleh Allah daripada sedekah yang diliputi dengan menyakitkan hati. Kan ada itu dalam surat Al-Baqarah itu. Ayat 200 berapa? 66. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, nek sedekah sing apik. Omongane lho sing mohon maaf, kira-kira jenengan mau nggak ini? Kan enak sih, menyenangkan orang. Nah, yang ketiga ini orang-orang nggak kadang-kadang nggak paham. Orang yang disedekah itu harus jelas baik dan benar, sebagaimana yang disyariatkan oleh Allah dalam surat At-Taubah itu. Innama shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Kan ada itu ya. Sesungguhnya sedekah itu diperuntukkan pada orang fakir. Fakir pertama loh Pak. Setelah itu apa? Miskin. Setelah itu amil, kan ada itu. Ghorim, ada sabilillah, kan ada itu. Sampai 8 golongan. Apa itu fakir? Fakir itu ibaratkan orang yang sudah mau kelelep. Apa kelelep itu Pak? Tenggelam. Itu fakir, perlu ditolong. Sedangkan miskin itu orang yang perlu dibantu, keprecet nang kali. Si keprecet satu kakinya Pak ya. Itu perlu dibantu. Kalau fakir perlu ditolong. Makanya nanti lihat ini fakir apa miskin itu kelihatan. Kalau fakir itu perlu ditolong, kalau miskin perlu
Ya meskipun sepertinya hidupnya mewah, tapi semuanya itu utang, itu termasuk miskin, Pak. Gharib namanya, kan itu ya. Mosok barang ya omong kreditan kabeh. Hati-hati loh. Sekarang ini banyak orang yang gaya tapi aslinya apa? Miskin. Banyak itu. Makanya katanya ulama, kalau kepingin hidup kita ini bahagia, nek iso ilang ono kredit. Ilang ono kredit. Soalnya apa? Kita hidup itu akan tenang nek gak kakean kredit. Kalau banyak kredit gak enak. Setiap jalan itu mesti bunyi dit gitu. Mohon maaf Bu ya. Jadi yang diberikan sedekah itu harus jelas. Seandainya saya tanya, boleh enggak? Halo, kira-kira sedekah kepada biduan itu ya apa? Halo, sedekah kepada biduan itu ya apa? Lu enggak saya tanya, Bu, nyawer Pak ya? Ini termasuk sedekah enggak? Hah? Enggak, bukan sedekah. Tadi kan syaratnya yang ketiga apa? Orang yang diberikan sedekah harus apa tadi? Jelas, syaratnya ada 8 golongan. Salah satunya fakir dan dia itu termasuk 8 golongan ini enggak? Loh, kalau enggak 8 golongan ini berarti bukan namanya. Makanya bapak-bapak kalau nyawir itu bukan sedekah gitu loh. Halo. Sedekah mele. Bojone gak disedekah, bojone wong di makanya. Wis terusno. Jadi tolong Bapak Ibu, ketika sedekah itu pikiran kita ada 3 ya. Barang yang disedekahkan, apalagi cara mensedekahkan. Yang ketiga apa? Barang yang disedekah, orang yang disedekah itu harus jelas. Kalau itu gak jelas, bukan namanya sedekah itu secara sepintas. Baik Bapak Ibu, pertanyaan yang kedua, apakah sedekah itu harus sembunyi-sembunyi atau terang-terangan? Oke, baik. Allah mengatakan, alladzina yunfikuna amwalahum billaili wan nar sirra wa alaniya. Boleh terang-terangan, boleh sembunyi-sembunyi. Gak masalah. Kapan harus terang-terangan, kapan harus sembunyi-sembunyi. Artinya apa? Kalau bangun masjid harus dicatat, gak boleh. Ini ada 5 juta dari saya, tapi ojo dicatat ya. Akhirnya apa? Gak dilaporkan, hilang. Makanya kapan harus dicatat, kapan tidak harus. Umumnya 5.000, gak apa-apa 5.000. Ojo dicatat, gak apa-apa. Jadi tergantung situasi dan kondisi. Memang ada manfaat orang yang sedekah sembunyi, ada manfaatnya. Di antaranya ini melindungi kehormatan yang penerima, kan itu ya. Jogodo-gondo wis. Bayangkan kalau enggak sembunyi-sembunyi, malu kadang-kadang. Kita itu punya tapi dikasih, kan itu ya. Ada juga menjaga hati dan lisan manusia supaya enggak iri. Mosok ikut tok dikei, awak dhewe gak dikei. Kan itu ada itu ya. Nah, supaya tidak menimbulkan iri dari orang lain, gak usah ditunjukkan. Ya, langsung diantarkan ke rumahnya. Loh itu gunanya. Makanya ada manfaatnya. Mengapa sedekah kita harus sembunyi-sembunyi untuk menjaga kerahasiaan, kan itu ya, supaya tidak dilihat orang. Cek riya tadi Pak ya. Kan sebenarnya gitu ya. Meminimalisir penerima merasa terhina. Tidak setiap orang yang kita kasih itu sedang loh. Kadang-kadang sing hina loh Bu. Apalagi sekarang itu modelnya nek nerima mesti dipoto. Kemarin itu saya lihat itu bagus apanya itu, kontennya itu. Jadi ketika mau menerima terus dipoto. Terus katanya ibunya, sebentar Pak, saya tak mau ganti baju. Nah, setelah ganti baju, gini aja Pak, saya aja yang menyerahkan, katanya gitu. Pinter ibunya ini. Akhirnya barangnya itu diserahkan kepada orang yang memberi tadi. Silakan dipoto Pak ya. Jadi kesannya Pak, dia yang menyerahkan. Itu dibalik. Jadi nanti kalau ada orang Bu ngasih beras itu ya, tak foto, sampean sing balik, aja saya aja yang menyerahkan. Jadi sekarang itu model gitu.
Jadi beras 2 kilo aja sudah diputus. Ada juga manfaat orang sedekah terang-terangan kayak gini. Jadi boleh terang-terangan supaya apa? Menampakkan syiar santunan anak yatim, fakir, miskin. Boleh karena apa? Dengan begini akan terjadi apa? Syiar, seneng orang berlomba-lomba. Jadi gak apa-apa. Sedekah terang-terangan itu lihat kondisinya, lihat niatnya juga kan ya. Kalau memang perlu disiarkan boleh. Syiar itu apa sih? Syiar itu adalah kegiatan yang melakukan syariat Allah. Itu syiar. Kalau di situ tidak ada syariat Allah, bukan namanya syiar. Jadi istilah syiar rame itu sudah hilangkan itu. Jadi dengan ngaji ini melaksanakan syariat Allah enggak? Berarti syiar ini. Sholat berjamaah syiar itu karena menjalankan syariat Allah. Mohon maaf, orkesan untuk syiar enggak? Lu kan jelas ya. Nah, sekarang itu pinter orang-orang liberal itu. Jadi ketika di dalam menjalankan syariat Allah itu diisi dengan, mohon maaf, hiburan, sehingga nggak jelas. Kalau dalam bahasa terminologi sosiologi namanya sinkritisme, mencampur adukkan antara ajaran agama dengan yang lain. Ya mohon maaf lah, kapan hari itu saya lihat ono istighosa, ono nyadran, ada itu ya. Ini kan dalam rangka itu saja. Ada istighosa, nyadran ya, nyadran. Tapi itu dijadikan satu kesannya itu. Ada itu ya Pak ya. Ada. Makanya hati-hati, kita harus jelas di situ. Itu ya. Mana yang syiar, yang mana yang bukan syiar. Kita itu nggak ngerti syiar, dianggap syiar aja itu gitu ya. Oke, baik Bapak Ibu. Jadi perlu kita sedekah tadi harus apa? Terang-terangan dan juga harus apa? Sembunyi. Tergantung apa? Lihat situasi dan yang nggak boleh itu ini. Jadi sedekah itu boleh diam-diam, boleh juga terang-terangan. Yang nggak boleh itu diam-diam. Ya itu yang nggak boleh. Diam-diam nggak pernah. Itu yang nggak boleh. Menel apa? Nggak tahu sedekah. Oke. Oh, ini ada tambah lagi. Aduh, waktunya. Nggak apa-apa sedikit ya. Inna shadaqata alal miskin shadaqatun. Sesungguhnya sedekah kepada orang miskin itu mendapatkan satu pahala. Wa ala dzirrahim isnatani shadaqatun wasilatun. Sedekah kepada keluarga, saudara itu pahalanya 2. 1 pahala sedekah, 2 pahala silaturahim, pahala menyambung silaturahim. Makanya kalau sedekah usahakan sanak kerabat dulu, jangan orang lain. Wong dulure dhewe gak dikei, solmete bestine sing didhisikno. Ada gitu ya. Gak boleh itu. Wa qadara rabbuka la ta'budu wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Utamakan keluarga kita itu. Wa bil walidaini ihsana, terus wa bil kurba, sanak kerabat. Terus setelah itu apa? Wal yatama, ya, anak yatim. Terus wal masakin. Terus apa itu? Terus enggak, yang ke-7 itu wasohibil bil janbi, teman dekat. Jadi teman dekat itu nomor berapa? 7. Saudara nomor berapa? 2. Ibu nomor, orang tua nomor 1. Wong tuane gak tahu direken nek desa, kancane sing didhisik. Ada gitu. Gak boleh itu. Jadi sedekah diutamakan sana kerabat. Oke. Lanjut aja Pak. Habisin nanti waktu saya. Tapi gak usah khawatir, Allah mengatakan wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Harta benda yang kita sedekahkan itu di dunia aja sudah diganti oleh Allah.
Dunia sudah diganti, apalagi di akhirat. Oke, langsung yang kedua. Puasa kita tadi diterima oleh Allah, syaratnya yang pertama apa? Syaratnya apa yang pertama? Halo, alladzina yunfikuna sedekah. Sudah Pak, saya centang ya. Sudah beres ya? Oke, yang kedua. Diterima apa enggak sih puasa kita? Yang kedua, cirinya apa? Wal kadhiminal ghaidha. Selama 16 hari ini bisa nahan muring-muring. Lu gak ada yang bicara. Kira-kira selama 16 hari ini lo bisa nahan muring-muring enggak? Bisa? Gak muring-muring belas? Ya apa? Dicendang ini? Ya? Ya dicendang. Gak muring-muring tapi mangkel. Bedakan memarahi dengan marah-marah. Kalau Jawanya bedakan nyeneni sampai muring-muring. Oh Pak, nek memarahi atau nyeneni ku fokus. Karena ada satu persoalan saat diseneni. Kamu jangan begini, kan enggak ya? Tapi kalau marah-marah, itu gak fokus. Kadang-kadang ada orang yang gak ikut-ikut. Begitu jalan, disalahkan juga. Kamu juga ya? Itu namanya apa? Muring. Setiap hari kira-kira 16 hari ini gimana? Sudah ya? Kok gak ada yang bicara? Dalam batinnya, ngakui loh. Oh 16 dino, muring-muringnya pengen 50. Soalnya setiap hari dua kali, pagi dan sore, kayak minum obat. Itu 3 kali Pak. 3 kali, kalau kali 16 berapa Pak? Loh, sudah 75 lebih ya? Masya Allah. Bu, cirinya orang yang puasanya diterima oleh Allah itu bisa menahan amarah, gak muring-muringan. Wes? Oke? Dicendang ya? Maksudnya gimana? Oke. Oh, untuk 12 ke depan. Untuk 12 ke depan. Jadi kalau ditanya tadi, ya apa diterima? Oh diterima. Gak muring-muringan. Ya itu sih gak iso aku. Nah itu. Tolong ayo ditahan muring-muringnya ya. Karena ini ada la taqtab walakal zana. Jangan marah supaya masuk. Karena di surga itu nggak ada orang marah. Surat apa itu? Al-Ghasyiyah itu kan ada. Wujuh yauma idzin na'imah li sa'yaratiha fi jannatin aliyah la tasma'u fiha. Di surga tidak pernah mendengarkan perkataan yang mohon maaf yang kasar. Monggo Bu gitu. Itu ka ono. Oh, wah, cerik-cerik udah ka ono. Surga itu kita muring-muring nyawane anake ana mburi to. Bapak nek ngarep wah men. Halo. La taghdab walakal jannah. Makanya selama Ramadan ini ayo diplester aja ya, tidak muring-muring. Cek diterima Bu ya. Iya. Oke, langsung aja. Yang terakhir, wal afina anin nas. Kalau infak sudah kita centang oke, berhasil berarti nggih. Bisa nahan muring-muring oke nggih. Yang ketiga ini rada ibu, Pak. Cirinya orang yang puasanya diterima oleh Allah yang berhasil itu adalah wal afina anin nas, sanggup memaafkan kesalahan orang lain yang pernah menyakiti hati kita. Tak tambahi yang pernah menyakiti hati. Kira-kira sudah dimaafkan mereka itu? Mantan-mantannya itu juga angel ya gak diterima. Syaratnya puasa kita diterima oleh Allah itu sanggup memaafkan mereka. Aku loro hatiku kabeh koyo ngene. Wis pirang tahun iki tak hitung. 10 tahun aku koyo ngene iki. Loro hatiku. Wis kadung nek ngono iku bahasa Jawanya dadi yo banyu mau nyuwek mau nyuwek apa mau nyibuk dadi yo godhong mau nyuwek
Saking apa nih? Saking loro nih hati. Masih ada yang gitu enggak? Loh, kalau masih ada, puasanya gak diterima oleh Allah? Gak. Terus Pak, ayo dimaafkanlah. Percuma kita nggak memaafkan yang sudah terjadi, iya kan? Justru kalau ada orang belum memaafkan kesalahan orang lain, jangan berharap hidup kita bisa bahagia. Kadang-kadang semua diwangkel itu berpapasan, ya Allah, ya apa iki berpapasan ini. Ada gitu ya, makan enak di depot enak gitu Bu, di restoran, tiba-tiba sing dimangkeli teko, aduh, mulai kan itu ya. Jadi selama kita belum bisa memaafkan kesalahan orang lain, jangan berharap hidup kita bisa bahagia. Kalau nggak percaya buktikan itu. Gak enak kan? Gak enak makanya. Ya apa supaya enak? Ya maafkan. Gak usah ke orangnya, gak usah diparani nang nganjuk, gak usah. Cukup hari ini ikrarkan di hadapan Allah. Ya Allah, sudah saya maafkan yang pernah menyakiti hati saya. Ya Allah, selesaikan. Sudah gak ada persoalan, gak akan teriang-tiang lagi. Dan gak akan kita ketemu orang yang akan mangkel. Gak, karena kita sudah memaafkan. Mau gak kira-kira? Persoalannya mau atau enggak sekarang, bukan bisa atau tidak bisa. Mau apa enggak? Nek mau, puasanya diterima. Nek enggak, puasa lagi ke depan, tahun depan. Apa bulan depan puasa lagi. Loro atine dibuat, diganti hati yang baru. Supaya nanti Idul Fitri itu. Kok berat ya nomor 3 ini ya? Ya apa dicendang ini? Wah, saya itu pegawaiannya menyentangi Bu, karena saya ini pengawas. Delok uang, bener, oke Pak, sampun, tak delok, oke ya tak centang gitu. Yang ketiga apa? Apa 2? Ini Pak, ini. Bener sudah, oke, centang. Yang ketiga, ukuran gini, Pak, berubah gak tak centang, dilengkapi dulu. Nah, lengkapi baru saya. Nah, pertanyaannya, kalau dicentangi Gusti Allah ya apa ya? Ya apa sedekah? Sampun ya Allah, tapi pengkah li kula mboten. Ada gitu ya? Ya apa? Gak muring-muring selama 17 hari. Ini kula sing kathah. Yang terakhir, ya apa? Bisa memaafkan kesalahan orang lain enggak? Ibu ya Allah ngene. Ya nang ngono gak tak terima wis posoe. Balik maneh. Mohon maaf loh, itu kan secara sederhana seperti ini. Jadi sebenarnya kalau kita mengatakan ya apa puasa diterima, nek setelah ngaji ki mikir kita kayak gurung kayak wis gak usah mudik, puasa gak diterima kok mudik. Bu, nek puasa diterima sampean mudik, puasa gak diterima mudik lho. Terus gak usah nyoyo, gak ada. Mohon maaf ya, agak sedikit vulgar apa kata saya. Oke, tanya aja, ada waktu 5 menit. Monggo. Waalaikumsalam. Ada 2 pertanyaan Ustaz. Monggo. Yang pertama, itu biasa di masjid kita ini kan ada bakti sosial. Kemudian kita mengundang orang yang kita anggap duafa ke masjid, kita semacam bisa. Apa itu termasuk perbuatan yang ria? Diperbolehkan atau tidak? Iya. Yang kedua, selama ini kan banyak sekali di WA itu sebelum Ramadan, misalnya Ramadan kurang 5 hari lagi, mohon memaafkan segala kesalahan saya. Apakah itu boleh? Karena tadi kita harusnya kita memaafkan, bukan minta maaf. Kan gitu saja. Itu gimana? Oke. Matur suwun. Bu, Pak, ketika Rasulullah mengingatkan pada kita, ini akhafu ma akhwafa alaikumus syirkul asghar. Yang aku takutkan umatku itu syirik kecil, bukan syirik. Jadi Rasulullah itu yang paling dikhawatirkan kepada umatnya itu syirik kecil.
Mahwa asyirkul asghar ya Rasulullah ar-riya. Syirik kecil itu adalah apa? Riya. Apa itu riya? Yaitu beribadah bukan karena Allah semata, tapi karena kepingin dilihat oleh orang. Kan berasal dari kata ro'a. Ro'a itu melihat, kan gitu ya. Ingin dipuji. Jadi mempunyai keinginan pribadi. Dengan kata lain, ada kepentingan pribadi. Itu yang nggak boleh. Makanya ketika melakukan sesuatu itu diterima oleh Allah, syaratnya cuma dua. Satu, ikhlas. Dua, ittiba Rasul. Wah, amalan apa saja yang kita lakukan, kalau kepingin diterima oleh Allah, syaratnya cuma dua. Ikhlas sama ittiba Rasul. Apa ittiba Rasul itu? Mengikuti Rasulullah. Ayat pertama mengingatkan pada kita, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina. Aku tidak akan menerima amalanmu kecuali kamu lakukan secara ikhlas. Apa ikhlas itu? Tidak punya kepentingan pribadi maupun golongan, hanya kepentingannya pada Allah. Makanya disebut ikhlas. Ikhlas itu artinya kholas. Kholas itu berarti apa? Bersih daripada kepentingan yang lain. Itu baru disebut ikhlas. Pertanyaannya, apa yang kita lakukan sudah seperti itu apa belum? Nek belum, berarti belum bisa diterima oleh Allah. Gitu ya. Nah, ada pertanyaan, bagaimana kita mengumpulkan para du'afa dan lain sebagainya. Tadi sudah saya sampaikan, amal ibadah kita itu harus ikhlas. Syaratnya ikhlas, niatnya kudu ditoto. Karena Allah menyuruh kita untuk mensiarkan, kan gitu ya. Mensiarkan apa? Syariatnya. Dengan kita memberikan, umpamanya Pak ya, sedekah itu dengan mengumpulkan para du'afa, itu mengundang orang-orang yang kaya. Mosok masjid ae gak ono duwe isok koyo ngono. Aku sing sugih gak isok koyo ngono. Kan itu ya. Itu ada ghira untuk kalau gitu tak bantuin masjid, kan gitu. Ya boleh dengan cara apa? Menampakkan syiar. Makanya ini yang paling dicekel itu di sininya, Pak. Tadi sudah saya sampaikan. Loh ini innamal a'malu niatnya apa masjid kok mengumpulkan itu? Karena untuk syiar. Selesai, sudah. Terus aja kaget model. Takmir memutuskan ini dalam rangka syiar kita supaya orang-orang du'afa itu seneng nang masjid ya. Mengenalkan anak-anak yatim itu nang masjid. Ayo ditekek masjid gini, gua ambil 3 tausiah. Boleh? Boleh. Daripada dikumpulkan nang omahe si A si B. Makanya ini penting, okay? Penting nang masjid itu. Jadi kalau menurut saya tergantung niat, situasi dan kondisi gitu. Yang kedua tadi apa, Pak? Apakah kita minta maaf atau memaafkan? Ayat Al-Quran bunyinya wal afina anin nas. Yang diperintah itu kita memaafkan orang. Kalau kita salah minta maaf, wajar dong salah, jauh sepuro. Sing gak wajar iku wong sing dilarano atine kok kongkon nyepuro, kan itu ya. Makanya kalau minta maaf wajar, kalau kita memaafkan luar biasa. Kita kepingin yang luar biasa apa yang biasa? Yang luar biasa. Nek kepingin yang luar biasa, ya maafkan semua yang pernah menyakiti hati kita. Jadi yang diperintah itu memaafkan orang. Tapi kalau kita salah minta maaf, yo selayaknya, mosok salah gak gelem minta maaf. Bu, mohon maaf. Allah itu Maha Pemurah, Pengasih, Penyayang, Maha memaafkan. Wong kita aja minta maaf pada Allah. Sepingin Allah memaafkan kita. Terus ada orang yang pernah menyakiti hati kita kok tidak mau memaafkan. Apa melebihi Allah tak kita ini? Halo? Nek doa kepingin dimaafkan Allah, tapi ada orang lain minta maaf gak gelem mau maaf. Ada enggak gitu? Yang punya beban itu yang memaafkan. Yang salah itu gak punya beban. Karena apa? Begitu dia salah minta maaf gak punya beban. Lah yang beban siapa? Yang mau memaafkan apa enggak? Karena itu maafkan aja supaya tidak punya. Selama jenengan itu tidak memaafkan, terus ada beban dalam diri kita. Makanya supaya plong, ngerti plong nggak Bu?
ya wis tak maafno. Dengan syarat gini, ketika kita memaafkan, nggak usah dikasih embel-embel dengan syarat dan ketentuan berlaku. Kita mau memaafkan orang ada syarat dan ketentuan, kon tak sepuro ya, tapi yang ngono pisan itu. Gak usah pati paleni ndak urusanmu, pokoknya aku wis ono mana sih kon tak maafno, syaratnya kudu ngene kon. Gak usah. Itu jenenge mlebu swarga dicicil iku. Nek mlebu swarga ya wis kudu posi. Ada yang memaafkan pakai syarat-syarat itu. Pisane lho. Pindo, kata maaf kok. Gak usah nggih. Jadi kalau memaafkan orang enggak pakai syarat dan ketentuan, kok njupuk hadiah. Gitu Pak nggih? Masyaallah. Nggih. Yang disampaikan oleh Pak Sudi tadi. Nggih. Bagi yang berinfak itu mungkin karena sial. Tapi ada bagi yang menerima, kita lihat ada slide satunya begitu. Nah ini sebelum ini. Sebelum ini. Terus sebentar. Lalu sebelumnya tadi. Nggih. Nah ini. Nomor 1. Iya. Nah, mungkin dia mampu. Iya betul Pak. Jadi gini Pak, mohon maaf, sedekah itu ya tergantung situasi kondisi. Nek wong iku nek dikejak kon rene malu, ya paranono nang omahe ae. Sepurane iki lho, sampeyan gak teko. Ya gak teko, bukan karena gak teko gak mau, izin. Iya kan? Engko jangan-jangan aku difoto gembel wong-wong ngono. Mah kelem aku. Lho sampean kan gak duwe, gak apa-apa mau izin aku. Ada gitu Pak ya? Nah, orang semacam ini gak usah diseneni, langsung aja dicupuk di gawa nang omahe kan itu ya. Memang gitu Bu, ada orang yang merasa terhina kan itu ya. Makanya untuk menjaga nih, ya mengantisipasi orang seperti itu, meminimalisir penerima merasa terhina, ya nek iso secara apa? Makanya kalau apa diundang ono 10 sing teko 8 kurang loro gak gelem teko, gak usah dimarahi. Mungkin dia merasa apa? Terhina, langsung aja dibawa ke rumahnya gitu. Sebenarnya kita tergantung apa ya? Ya apa caranya kita ini mengelola ini harus pinter-pinter ya Pak ya. Pinter-pinter. Tidak semua harus kita tampakkan gitu ya. Kapan ditampakkan, kapan enggak ditampakkan. Bu, satu Bu, terakhir Bu. Halo. Kayaknya tidur ya. Ayo Bu, satu Bu, oke, yang keras bunda. Waalaikumsalam. Nggih, mohon maaf diulangi enggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam nggih. Bagaimana kita mensikapi saat suci Ramadan ini? Kita dikasih ujian besar. Nggih. Apa yang harus kita lakukan? Nggih, matur suwun. Walana bluwanakum bisai'in minal khawf wal ju'i wa naqsi minal amwal wal anfus was samarat wa basyiris sabirin. Allah mengingatkan, tidak ada satupun manusia ini yang tidak diuji oleh Allah. Akhasiban nasu ayyutraku ayaqulu amana wa hum la yuftanun. Apa kamu mengira enak-enak ini gak diuji? Oh, siap-siap kita diuji oleh Allah. Mohon maaf ini. Ada hadis lagi mengatakan begini, may yuridillahu khairan yusib minhu. Barang siapa yang akan dikehendaki oleh Allah menjadi orang yang baik, mendapatkan rezeki yang baik dan lain sebagainya, pasti akan diuji oleh Allah dulu. Jadi nek kepingin oleh enak harus diuji dulu. Artinya apa? Ujian yang kita terima saat itu dalam rangka menjadikan kita lebih baik, dalam rangka akan mendapatkan nikmat dari Allah yang luar biasa. Ngono, saya pernah melakukan itu. Ya Allah, ya ternyata Allah mau memberikan saya kenikmatan. Jadi ketika kita diuji oleh Allah sakit, itu tandanya jenengan mau dipasi oleh Allah rezeki. Dalam bentuk apa? Ketika jenengan diuji oleh Allah sesuatu, itu tandanya jenengan mau dikasih oleh Allah kebaikan. Itu harus dipahami itu.
Fa inna ma'al usri, kesakitan kita hari ini akan mendapatkan kesehatan di hari kemudian. Itu. Makanya bagaimana sikap kita? Alladzina, terusannya ayat itu dari Al-Baqarah ayat 155. Alladzina 55 ya. Yunfiqu ay alladzina idza asabatu musibah, ketika musibah itu datang qalu, apa qalu? Bukan mengucap, bersikap. Ayat ini di apa ya? Didistorsi nek bahasa ilmiahnya. Dikecilkan, artinya ketika ada musibah bacalah istirja, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan ketika baca istirja itu kayaknya untuk sing mati. Lah mati, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal ayat itu kita baca untuk diri kita, innalillahi, ya Allah ini adalah kehendak-Mu, wa inna ilaihi raji'un, aku akan kembali kepada aturan-Mu, kan gitu. Kalau hari ini dia yang mati, ya Allah, maka siap saya besok yang mati, ya Allah. Gitu. Seharusnya gitu ayat ini. Enggak, ditujukan kepada yang kena musibah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, wis mati rek. Padahal untuk siapa ayat ini? Untuk siapa? Diri. Makanya Bu, Pak, sikap kita menghadapi ujian, ayat ini yang dipakai. Nanti baca itu. Bukan dibaca, disikapi. Innalillahi, uangku hilang itu karena kehendak-Mu ya Allah. Gitu ya. Anakku nakal, itu adalah kehendak-Mu ya Allah. Itu adalah desain-Mu untuk menguji kekuatan imanku. Oh, halo, paham ini? Istriku, kayaknya istriku. Saudaraku gitu ya. Saudaraku telah menjadikan aku seperti ini. Ini adalah ujian yang Kau berikan aku lewat saudaraku ya Allah. Kira-kira seperti itu gak ya? Dua hilang, ya Allah, uang saya hilang, itu adalah ujian yang Kau berikan kepadaku. Aku siap ya Allah menerima. Wa inna ilaihi raji'un, aku akan kembali kepada aturan-Mu, gak kembali pada aturan manusia yang disuruh untuk ke tukang ramal atau tukang apa Pak, menerawang itu Pak. Iya, para hadirin, paranormal itu. Jadi Bu, sikap kita itu dalam menghadapi musibah itu sudah ada di dalam Al-Quran itu. Apa itu? Innalillahi wa inna ilaihi. Itu artinya saya siap menerima kehendak-Mu ya Allah. Itu. Loh kita itu enggak ya. Ono, mohon maaf, pireng dipancal kucing, kurang ajar, kucing yang diseneni. Padahal kucing kok diseneni. Langsung aja, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya apa? Ya Allah, Engkau menguji aku lewat kucing ya Allah, gitu aja. Bisa enggak kira-kira seperti itu? Nek diucapno biasa, sampean kudu ngalami, nek sing ngalami. Tapi gak usah khawatir, biasanya itu hanya singkat. Makanya sering baca doa ini Bu, Allahumma ajurni fi musibah wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, jadikanlah musibah ini sebagai ladang pahalaku ya Allah, dan gantilah ya Allah musibah ini dengan kebaikan ya Allah. Gitu. Nek gak iso iku mang ya dibaca bahasa Jawa ae atau bahasa Indonesia. Bisa enggak seperti itu? Lah iya, mang gak lapo-lapo lho. Saiki ada gitu Pak ya. Nah, itu berarti kita enggak percaya dengan kehendak Allah. Sudahlah, terima aja itu. Enggak apa-apa kok. Dan enggak sampai sendiri, banyak pada orang yang lebih daripada sampean. Asline gujuk-gujuk ini pada ya padha lorone saja ini lho Bu. Saking kene ne guyu batine nangis itu lho. Ya apa gak nangis? Pakaian ya gurung iso tuku ya. Jajan ya gurung iso tuku. Kurang 12 dina wis riyo omah ya gurung dicet. Akhire batine ya nangis lho. Saking meneng bapak-bapak iki meneng gitu lho. Oh, soalnya THR gurung muncul.
Gitu Bunda nggih. Nanti lihat surat Al-Baqarah itu ya ayat 55 supaya menguatkan ya. Alladzina idza asabatu musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Atau sering-seringlah baca doa itu tadi, Allahumma ajurni fi musibah wa akhlif li khairam minha. Ya Allah, jadikanlah musibah ini sebagai ladang pahala saya ya Allah, dan gantilah musibah ini dengan kebaikan. Itu. Allahumma ajurni fi musibah. Ayo. Allahumma ajurni fi musibah wa akhlif li khairam minha. Wa akhlif li khairam. Yes, itu aja. Nanti kita kirimlah Pak Muryati ya, baik kurang. Saya kira itu ya. Aduh, baru kali ini saya sampai jam segini Pak ya. Kak kelihatan aduh saya mataharinya dari sini ya. Apa? Oh gitu ya. Oke. Cukup Bu Pak nggih, mohon maaf. Bisa nanti kapan-kapan aja disambung kalau ada waktu ya. Intinya hari ini ya, dengan pulang sekarang sudah bisa melakukan muhasabah. Tahu ya? Ayo diintrospeksi diri, digerapak. Poso kuwi lho wis 17 dina iki lho, diterima Gusti Allah apa gurung ya? Syaratnya indikatornya tadi ada berapa? 3. Nek aku wis beri sedekah insyaallah wis. 2. Nek aku wis iso nahan muring-muring berarti posoku diterima. 3. Nek aku wis iso memaafkan semua orang yang pernah menyakiti hatiku berarti posoku diterima. Nah, mulai hari ini ya 3 itu harus kita lakukan. Pomo dina akad iki ya, ayo diusakno. Ya. Si ana kesempatan 12 hari ke depan lho. Eman-eman lho. Mosok 30 dina dikek Gusti Allah kesempatan 30 dina. Gak ono belas sing diterima. Halo. Nek gak diterima wis gak usah mudik wis. Wis ono kene ae wis. Percuma. Pakaiane bagus, mobilnya bagus nang desa, posoe gak diterima, percuma gitu ya. Halo. Saya kira itu, mohon maaf kalau terlalu vulgar omongan saya hari ini. Ayo kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.